Kita masuk ke desain ya. Kita sudah belajar 3 unsur utama dalam desain, yaitu apa? Disturbance, response, and characteristic. Oke. Sekarang coba cek di buku ya, chapter 3, sikli. Kita bicara di sini. Tegangan itu sebenarnya 3 dimensi, ya, 3 dimensi. Jadi ada arah X, arah Y, dan arah Z. Nah, jadi kalau saya buat nih ya. Jadi selalu ada arah Z, arah X, arah Y, 3 dimensi. Jadi kalau kita tinggal buat kubusnya, tinggal ya, ini sama ini. Nah, ini dia. Kelihatan ya? X, Y, Z. Nah, kalau kita sigma X itu berarti sisinya, sisi ini ya, sisi ini arah ke sana. Inilah sigma X. Y itu kemana? Sisi ini arah ke sini. Ini sigma Y. Z nanti bisa lihat di chapter 3 ya, sigma X, sigma Y, sigma Z. Tetapi juga ada geser. Jadi normal stress itu sigma, shear stress gunting ya, geser, ini pakai tau. Jadi di sini ada tau X Y, di sini ada tau X Z. Artinya di sini apa? Di sini sigma tau YX. Ini tau XZ, berarti di sini tau apa? Tau ZX ya. Jadi sama, simetri, hanya beda arah. Nah, itu namanya geser. Jadi kalau di sini kita bisa tuliskan arahnya ke sini, arahnya ke sini, di sini arahnya ke sini, arahnya ke sana, di sini arahnya ke sini, arahnya ke sini. Jadi yang ke sini berarti XZ, ini ya, ini tau XZ. Bagaimana yang ke sini? Ini X menuju Y ya, tau X Y, dan seterusnya. Jadi kalau di sini tau Y X, di sini tau Y Z, di sini tau Z X, di sini tau, sini apa? Z Y. Ini dia semuanya. Itu ada di bab 3. Nanti coba dibaca kembali ya.
Jadi dia bentuknya seperti sebuah kubus. Nah, kubus itu dari mana datangnya? Dari satu elemen, ya. Katakan ini ada satu benda. Ini satu elemen, satu benda ya. Nah, jadi kalau saya ambil sampel kecil di dalam benda ini, maka ini ada. Jadi kalau dokter itu ngambil darah, itu kan sampel. Ya, sampel dari darah itu. Coba sebutkan ya. Jadi sigma X yang mana? Gaya normal arah. Ayo, hidupkan audionya. Gaya normal arah X. Sigma Y. Ayo, jangan diam dong. Hidupkan audionya, kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Hidupkan aja audionya, nggak apa-apa. Nah, jadi sigma Y berarti gaya normal arah sumbu Y. Nah, sigma Z, coba sebutkan. Gaya normal arah sumbu Z. Z lah. Kan sigma Z. Ini Z. Ini X. Ini Y. Ya, sekarang kalau geser. Tau X Y, tau X-nya kemana? Di sini ya, ke sini. Kan ini kan sekarang sumbu X ini Y, berarti tau X-Y itu dari sini ke sini. Sejajar. Tegak lurus sumbu X menuju sumbu Y. Itu namanya tau XY. Coba tau XZ. Tegak lurus sumbu X menuju sumbu Z. Ya, lihat ya. Nih, sana. Dan seterusnya untuk yang lainnya, sehingga kalau kita kumpulkan dia di dalam sebuah matrik, ada berapa ini matriknya? 3 kali 3, berarti ada 9 elemen tegangan, stress element di dalam, ya, elemen tegangan itu kan ada di dalam benda ya, ada dalam benda. Oke, itu satu poin. Ya, poin yang kedua, kita bisa mengkajinya atau menyederhanakannya menjadi 2 dimensi atau 1 dimensi. Nih, seperti ini. Kalau ini saya tarik ya, ini saya tarik. Ini saya kira bisa saya anggap ini 1 dimensi. Berarti kalau ini sumbu X, maka saya hanya melihat sigma X saja. Nih. Nah, gitu ya. Jadi, saya langsung buat contoh ya yang 1 dimensi. Ini kelihatan ya. Ini batang. Ya. Diameternya D. Ya. Panjangnya, walaupun belum penting ya, L. Ya, ini ditarik dengan gaya F, ya, gaya F. Coba berikan gaya F berapa? Misal 100 kilo Newton. Berapakah tegangan yang timbul? Ini pertanyaannya. Kita ambil sebuah ini ya. Nih, elemen kecil di sini. Ini kalau ini saya besarkan. Saya besarkan. Nah, ini dia. Yang muncul adalah sigma X. Nih, dari mana datang sigma X? Sigma X sama dengan F dibagi dengan luas penampang. Kenapa bisa rumus dipakai ini? Karena ini normal ya, gaya normal. Jadi sama dengan
berapa? Coba 100 kilo berarti ribu ya. 100.000 Newton dibagi say penampangnya bulat ya, penampangnya bulat karena diameter kan, berarti V per 4 kali D kuadrat. D nya berapa tadi? Belum tahu ya? Ya, katakan 10 mm ya. Maka V per 4 D kuadrat berarti V kali 10 kuadrat sama dengan ini kan milimeter kuadrat ya di bawah. Jadi sama dengan berapa? 400.000 per 100 ya. 100 V sama dengan berapa nih? 4.000 per V. Per V. Satuannya apa? Newton per milimeter kuadrat apa? Mega Pascal. Ya. Jadi tegangan yang terjadi di sini di sebuah elemen kecil di sini ya, itu kira-kira, dan itu sama untuk kita udah belajar sebelumnya karena normal. Ini sama nih besarnya. Nah, ini semua sama, sigma X. Nah, ini sigma X besarnya berapa? 4.000 per V megapascal. 4.000 per V berapa? 4.000 bagi 3,14 berapa? Segitulah dia. Baik, sekarang bagaimana kalau dua dimensi? Kalau yang ada misalnya sigma X, sigma Y, tau XY, tau YX. Nah, itu gimana? Ya. Apa tadi? Sigma X, sigma Y, tau XY. Di sini apa? Tau YX. Nah. Jadi kalau ini saya terjemahkan menjadi angka ya. Sebuah komponen mesin mengalami tegangan sebesar arah X sebesar katakan 100 megapascal ya. Lalu tau X-nya 50 megapascal. Sigma Y-nya berapa ya kita buat? 20 megapascal. Ini tentu 50 juga ya. Arahnya beda. Minus. Berarti dari sini kita terjemahkan 100 itu miliknya ini. Udah? 20 punyanya mana? Ini. 50 punyanya ini. Minus 50 ya. Nah, bagaimana bentuk keadaan tegangan ya? Istilahnya keadaan tegangan di mesin. Berarti ada gaya normal, ada gaya geser. Ini ya. Berarti sigma X dan sigma Y itu adalah normal stress, gaya normal. Tau XY dan tau YX itu adalah shear stress. Nah, ini meningkat dikit ya. Sekarang, kalau tadi saya ada batang seperti ini, oke. Saya ikat, saya kasih beban
apa tadi? Ini arah X ya. Baik, sementara supaya jangan complicated, saya ganti ini 0 ya. Tapi yang 50 tetap ada ya. Ini 0 ya. Jadi normal stress arah Y itu 0, normal stress arah X 100. Supaya mudah kita pahaminya. Jadi ini sigma X. Oke, ini dijepit. Ini L. Kemudian nampangnya apa? Bulat ya. Dengan diameternya D. Sekarang ada tau XY sebesar 50. Itu kira-kira seperti apa ya bentuk tegangannya itu? Ya. Belajar statika dulu kan? Nah, di sini ada torsi. Lihat torsi itu ya. Oke, lihat. Ini spidol. Kalau spidol ini saya tarik, itulah dia sigma X. Oke. Sekarang kalau ini saya putar, ya saya putar. Itu namanya apa? Torsi, Pak. Torsi. Akibat dari torsi adalah tegangan geser. Nah, itu dia. Akibat dari torsi adalah shear stress. Torsi itu disturbance. Nah, ini kembali lagi ke ilmu dasar. F disturbance. Hasilnya, responnya apa? Sigma X. T, torque, torsi, itu disturbance. Responnya adalah tau X, Y. Paham sampai situ? Paham ya? Paham, Pak. Ya, itu dia. Jadi kalau sudah paham disturbance respon ya, memudahkan kita dalam desain. Nah, sekarang kita kasih angka T-nya berapa ya? Misalnya mudah saya 100, supaya mudah aja ya. 100. Ingat ya, torsi momen itu Newton meter ya. Newton supaya satuan sama, ini katakan ini 300 milimeter. Ini 1000 lah ya, 1000 Newton milimeter satuannya. Lalu ini sorry. Kita udah dapatkan ini ya, kita sudah dapatkan angka ya, sudah dapatkan tau XY-nya. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi, karena ini contoh, tidak perlu menghitung, tapi kita harus tahu bahwa yang diakibatkan oleh T itu adalah satu buntiran seperti ini ya. Ini kira-kira arah 45 derajat. Apa yang terjadi? Ini dia. Inilah tau itu. Yang besarnya berapa? Berapa besarnya? Besarnya 50 ya. Tau, 50. Sigma X 100 ya, 100. Jadi kita nggak ini untuk sementara
kita terima aja bahwa tau tegangan geser yang timbul itu seperti soal di sini 50. Kalau tidak diketahui maka kita harus menghitung dari torsi. Jadi kalau torsinya tadi misalnya berapa tadi sini 1000, berarti kita harus hitung dengan memakai rumus ya. Tau sama dengan T kali R dibagi dengan J, di mana R sama dengan setengah kali diameter, J momen inersia polar, kalau dia bulat V per 32 diameter pangkat 4. Ini kita bisa masukkan ke sini, artinya T-nya diketahui. Tapi kita udah tahu tadi bahwa harga tau itu mau berapa R-nya, mau berapa T-nya kita nggak peduli. Harganya berapa? 50 megapascal. Ini udah diketahui ya. Kita tidak perlu hitung. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan elemen itu? Kita ambil sebuah elemen yang ada di sini. Nih. Lihat ya. Nih. Maka apa yang terjadi? Elemen ini, inilah dia, ini sumbu X, ini arah sumbu Y. Maka di sini sigma X atau sigma XX ya. Maka ini, ini arah tau apa? Tegak lurus sumbu Y menuju X, tau Y X. Tegak lurus sumbu X menuju Y, tau X Y. Nah, ini kan tinggal pasangannya. Nah, kalau begini, ini simbolnya C, C, W. Bisa dibaca nih? C, C, W. Apa panjangannya? C, C, W. Counterclockwise. Counterclockwise apa? Berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam kayak mana? Ini kan berlawanan. Kalau cewek gimana kalau cewek? Ya. Kita buat cewek. Ini arah X. Ini arah Y. Ini sigma X. Sigma X. Kalau dia, kita mau apa tadi? Searah kan? Nah, berarti ini ke sini, kita balik. Ini ke sini, ini pasangannya. Ini ke sini, ini ke sini. Nampak nggak bedanya nih? Ini CW ya. CW, CW. Clockwise. Searah jarum jam. Jarum jam begini kan? Halo, kalian masih? Are you here? Masih di sini kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, jelas ini? Kurang jelas ya? Silau, Pak. Silau. Silau? Bentar. Oke. Oh, silau juga ya. Oh, sumbernya karena ini pencahayaannya dari atas. Anyway. Nah, kelihatan? Bentar ya. Silakan, Pak. Oke, jadi ini. Jadi yang ini CCW, ini CW. Ya. Nah, jadi ini kita udah
bekerja dengan dua tegangan, dua respon. Pertama akibat normal, yang kedua akibat geser. Pertama sigma X, yang kedua tau X, Y. Jadi, kalau geser biasanya ada, kita bicara bidang di situ ya. Jadi XY, XZ, YZ, YX gitu ya. Sama seperti yang kita gambarkan tadi dalam matrik. Sampai di situ ada pertanyaan? Any question? Mana yang belum paham di sini? Kalau sekarang saya tidak memberikan angka tegangan geser, tapi saya hanya memberikan beban ya. Nih. Ini kan given ya. Sekarang saya memberikan, kita tetap menggunakan ini ya. Tetapi saya berikan gaya F given ya, F 100 kilonewton, torque tadi berapa? 1000 Newton milimeter. Maka find sigma X, sigma Y, tau XY atau TYX. Bisa? Gambarnya ini. Karena ada T, ada gaya normal ya. Ini normal stress. In X direction. Nah, jadi ini arahnya adalah Fx. Bagaimana menjawab ini? Answer-nya gimana kira-kira? Pertama kita menghitung sigma X ya. Sigma X. Sigma X sama dengan Fx per A. Berarti berapa? 100.000 Newton per tadi kita udah tahu D berapa tadi D? Diameter berapa? Kita berikan aja ya 10 mili ya. 10 mm. Maka 100 Newton per V per 4, 10 kuadrat berarti 100 ya. Berarti sama dengan 4000 bagi 100 berapa? 40 ya. 40 per V ya. Ya, Pak. Oke, langsung aja. 40 per V, apa satuannya? Newton per milimeter kuadrat, atau sama dengan 40 per V megapascal. Dapat 1. Sigma Y berapa? Ada yang tahu? Sigma Y berapa? Dari gambar ini, sigma Y berapa? Kita menggunakan gambar ini. Ini bisa saya hapus. Ini ya.
Berapa sigma Y? Jawabannya singkat aja. 0 kan? Ini X, ini Y. Adakah tegangan akibat F dan T yang menghasilkan normal stress in Y direction or no? Ada nggak? Nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Nah, berarti di sini berapa nih? 0. Nah, coba pikirkan elemen mesin apa ya yang ada sigma Y-nya. Ada sigma X, ada sigma Y. Coba elemen mesin apa, nanti dipikirkan ya. Itu jadi tugas lah. Jadi tugas. Coba dicari. Nah, jadi ini yang ada sigma X dan sigma Y. Tau XY. Nah, kita udah hitung sigma X, sigma Y kita tahu 0, maka tau XY sekarang rumusnya adalah torsi R divided by polar moments of inertia, moment inertia polar. Nah, berapa T? T berapa? 1000. 1000. R berapa? 5. J berapa? V per 32. D pangkat 4. D berapa tadi? 10 pangkat 4. Nah, ini dia. Kenapa? Karena penampangnya bulat ya. Kalau dia tidak bulat itu lain lagi, tinggal dilihat aja rumusnya di tabel. Nggak perlu diturunkan lah. Nah, jadi ini berapa? Coba hitung cepat sebentar. Ini 10 pangkat 4, di sini 10 pangkat 3, berarti ini tinggal 10 kan? Oke lah. 32 kali 5, ya kan? Naik ke atas. Coret ini berarti per 10 V, betul ya? Ya, ini 2 ya, 2, 16. 16 per V megapascal. Betul? Ya, Pak. 16 per V. 16 per V itu kira-kira berapa? Bagi 3,14. Coba kalkulatorkan sebentar. Biar tahu bayangan itu berapa kira-kira. 5,09, Pak. Ya? 5,09. 5,09. 5,09. Ini. Ya. Ya, Pak. Nah, megapascal. Ini berapa? 40 per V? 12,7, Pak. 12,7 megapascal. Nah, 12,7 ini 5,9. Jadi elemen ini ya mengalami tegangan ya, nanti kalian akan belajar lebih detail kalau udah habis ini. Kita pakai diagram Moore ya. Kalau ini nih cewek atau cewek nih? Kalau nengok begini. Ya. Kalau ini X. Ini X.
cepatnya gimana? Yang kalian lihat supaya kalau ini X, ini lihat nih. Berarti gini kan? Berarti apa tuh? cewek Pak. Cewek. Ya. Tapi keadaan sebenarnya nanti kita tahu setelah kita belajar diagram Moore ya. Oke. Sekarang dari sini, mana respon, mana disturbance? Respon. Respon mana, disturbance mana? Disturbance dulu. Yang mana? FX. Ya, Fx dan T. T. OX. OT. T, enggak disturbance. Ya. Lalu mana respon? Tau. Tau X dan tau X Y. Y. Ini kan 0 kan? Satu lagi yang belum diperlukan atau belum kepake apa ya? Kan 3 tadi. Disturbance, respon, satu lagi apa? Karakteristik. Ya, karakteristik. Kenapa belum kita pakai ya? Kapan kita pakai itu? Nah, ini penting. Ini bagian penting dari desain. So far, we have not used the material characteristic, say like yield tensile strength or ultimate tensile strength, fatigue strength, impact strength of the materials. So far, we have not used it. Why? Belum kan? Belum Pak. Dan kita di sini seolah-olah nggak mau tahu ini bahannya apa Pak gitu. Padahal dalam desain kita perlu tahu apa material. Materialnya. Jadi materialnya katakan ya, nanti lihat di buku tabel material di Sikli ada ya. Ini saya ambil ini batang bahannya dari misal ya IC apa ya IC 10 80. 40 ya 40. 0,4. C D nih ini materialnya, kandungan karbonnya sekitar berapa? 0,4% Pak. Ya 0,4 ya maksimal mungkin ya. Ini termasuk pembuatannya dengan ditarik dingin ya, tarik dingin. Baja, dari mana tahu ini bawa baja? Ada S, American Institute of Steel, ya kan? Apa yang kita dapatkan informasi dari sini? Let's check. Table A20 A20 ya. Lihat IC 1040 CD. Maka informasinya adalah tensile strength berapa? 590 ya. Jadi SUT 590 megapascal. Yield strength SYT itu sebenarnya berapa?
berapa? 490 megapascal. Nah itu. Ya. Jadi saya perhatikan, jadi kalau ini material, diagram stress strain-nya, ya, ini berapa tadi? SYT 400, ini ya, 490 megapascal. Ultimate, ini ultimate berapa? 590. Ini SUT, ini SYT megapascal. Inilah yang disebut dengan apa? Inilah dia karakteristik. Karakteristik dari material IC 1040. Sampai situ paham? Cara lihat tabel udah tahu kan? Tabel A berapa tadi? Lihat tabel A20 untuk material IC 1040 CD, ya. Informasi apa yang kita peroleh? Tensile strength ultimate-nya 590. Mana dia? Oh, masa ni cok, masa ni patah tidak. Ini. Pari 250 saja. Jangan ngobrol kalau audionya dibuka. SYT 490 di sini. Tidak, di patah masuk. Sekarang saya tanya si Jamal. Jamal? Dengar Jamal? Ya, Pak. Kamu ribut kali dari ngobrol, diterangkan ngobrol. Sekarang saya tanya, IC 1040 CD kita lihat di tabel berapa? Ya tahu kan? Makanya tabel A20. Informasi yang kita dapat apa? Jamal, are you there? SUT dan SYT, ini dia. Kalau kita lihat grafik stress dan strain, SYT-nya kemana? 490, SUT-nya berapa? 590. Kita belum pakai ini, ya, pada contoh soal ini. Pertanyaan saya, kenapa belum perlu kita pakai? Ayo, ini jawab nih, pertanyaan penting. Siapa bisa jawab? Saya kasih bonus, nilai bonus. Anybody can answer my question? So far, we have not used the material characteristic, material properties like yield tensile strength or ultimate tensile strength. My question, why? Kenapa? Ayo. Harry. Karena belum terjadi deformasi, Pak. No. Kalau ada tegangan pasti ada deformasi dong. Udah pasti. Walaupun tidak kasat mata. Nih contoh ya. Nih ini kasat mata nih. Oke. Ini saya tarik, kelihatan memanjang? Kelihatan enggak kan?
Tidak Pak. Ya Pak. Sama kalian tarik jari kalian, nggak kelihatan memanjang, tapi terasa sakit kan? Iya Pak. Ya, itu artinya terjadi perubahan, tapi deformasinya bukan plastik. Kalau plastik artinya dia udah nggak balik lagi tanganmu itu, elastik ya. Nah jadi, tapi kalau ini lihat nih, ya, ini bukan sulap ya, nih, nih, lihat, berubah nggak? Berubah Pak. Berubah kan? Karena ada tegangan. Tapi saat ini saya belum nggak peduli dengan properties ini, mau plastik, mau aluminium. Kenapa saya belum perlu ini? Why? Saya kasih bonus kalau tahu. Bonusnya mau dolar atau mau poin? Nggak tahu. Pas. Pas Pak. Iya, karena kita belum perlu pakai itu. Jawabannya simple. Karena kita apa coba? Kita menggunakan teori apa yang disebut dengan failure theory, static failure theory, teori kegagalan statik. Itu kita gunakan untuk bentar lagi ya kita belajar menghubungkan antara respon dan karakteristik. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ukuran, itulah desain. Karena pada akhirnya kalau kita mendesain, kita akan dapatkan dimension. Ya, ukuran. Apa ukuran di sini yang paling penting yang kita harus tahu? Diameter. Apa? Ini Luas, kan, Pak. Luas. Ya kalau luas kan berarti ada rumusnya tadi. Pi per 4 D kuadrat kan, berarti D kan. Nah, kita nggak bisa pakai R kalau nggak tahu D kan. R kan setengah D. D-nya mana? D ini. Kita tidak perlu teori kegagalan karakteristik karena ini sudah diketahui. Ya. Kita hanya menghitung responnya berapa. Nah, sekarang bagaimana menghitung diameter? Kalau tegangan belum diketahui. Itulah yang akan kita pelajari sekarang. Saya mau tanya aja nih untuk kontrol ya. Apakah kalian paham nggak yang saya cerita nih? Penjelasan saya kemana ini jelas nggak? Karena part 1, part 2, part 3A, part 3B itu masih sekitar static and impact loading kan? Masih beban ya. Kita ini belum memakai yang impact, kita masih yang static ini. Komponen yang mengalami beban statik, artinya speednya itu rendah sekali. Tapi kalau impact itu tentu kecepatannya tinggi dalam arti ya tergantung. Kalau jatuh bebas ya termasuk kategori low velocity ya impact. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke bagaimana menghitung diameter. Nah, pertanyaannya adalah nih, D dan D. D itu apa? Diameters ya. Jadi
Saya ulang, ini batangnya, ini diameternya, kita tidak tahu berapa, itu ditanya, itu bedanya ya. Ini nomor 2 ya. Diberikan gaya sebesar berapa nih? 100 kilonewton. Kemudian torsi berapa? 1000 Newton milimeter. Akibat daripada tegangan ini, gaya ini, disturbance ini, kita cek sebuah elemen di sini. Ya, ini saya perbesar. Saya perbesar. Ini sigma X, sigma Y 0, ya. Ini kita anggap sementara begini aja. Nah, ini tau XY, tau YX. Jadi W ya. Pertanyaannya berapa diameter? Siapa tahu? Tapi ini diketahui IC berapa tadi? Material? IC 1040 Pak. Ya, 1040. Kita tahu berapa SYT, kita tahu berapa SUT. Nah, ya. Pertanyaannya ini udah kita jawab tadi kan? Ini udah kan? Udah belum? Sudah Pak. Kapan? Mana bisa kita jawab kalau diameter nggak tahu? Tadi kan karena tahu diameter. Betul nggak? Nah, kalau gitu pertanyaannya kita di duluan ya. Cari diameter duluan. Habis itu sigma X. Sigma Y udah pasti 0. Atau XY. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, bagaimana menghitung diameter? Maka di sini perlu teori kegagalan. Ini orang teknik ini, orang biasanya bagaimana? Biasanya kan gimana nih? Teori kesuksesan, betul nggak? Tapi orang teknik, teori kegagalan. Baik. Teori kegagalan, saya memperkenalkan dulu yang pertama untuk material ductile. Apa ductile? Lihat ya, dia memiliki deformasi plastis yang besar. Jadi kalau ini daerah ini elastik, ini daerah plastik ya. Jadi kelihatan nih plastiknya. Jadi contohnya seperti low carbon steel. Maka yang kita menggunakan adalah maximum shear stress theory. Ini nanti ada di bab 6 ya. Dibaca bab 6. Chapter 6. Apa isinya? Isinya, apabila tegangan maksimum geser, itu suara apa sih?
lebih besar dari SYT, ya, ini gini aja lah ya. Ini teorinya gini. Apabila nanti ini lebih besar dari ini, dia gagal. Ya. Ini apa? Tegangan geser. Ini apa? SYT apa? Yield tensile strength. Yang besarnya berapa? 490. Sekarang bagaimana menghitung sigma max? Tau max. Bagaimana menghitung itu? Ya. Menghitungnya supaya tidak ini. Sampai sini jelas dulu ya. Barangkali boleh salin atau di screenshot dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, jadi sekarang ini kita belajar failures teori. Ya. Tadi saya katakan apabila tau max, ya, ini dia harus banding dengan tau, sorry ya, apa tadi, SYT, ya, SYT. Jadi bagaimana menghitung tau max? Nah, menghitung tau max, coba lihat di bab 3. Apabila dia 2, ini sigma X tadi kan, sigma X, ada tau XY, ada tau YX, ya, ini tau XY, tau YX. Ini tinggal balik aja. Ini XY, tau YX. Ini XY berarti ini tau YX. Ini berarti tau XY. Nah, gini ya. CW. Kita bisa menghitung dengan rumus. Sementara saya perkenalkan rumus saja dulu. Bahwa sigma 1, 2 bisa dibaca? Tau 1, 2, ya, ini dia tau max itu ya. Maksudnya itu tau max itu ini. Kita tinggal ambil ini aja, plus minus akar sigma X kurang sigma Y per 2 dikuadratkan. Ilmunya nanti dijelaskan. Ini sekarang kita pakai rumus dulu. Jadi kalau dia sigma 1 berarti pakai plus, kalau sigma 2 pakai min. Tau 1 plus, tau 2 min. Nah, dari situ yang kita perlukan sekarang untuk ductile adalah ini. Untuk ductile. Karena yang kita pakai adalah ini kan. Ini untuk brittle. Jadi ini untuk brittle. Ini untuk ductile. Ya. Contohnya baja. Apa yang nol di sini? Apa yang nol?
Tau Y, Pak. Oh, ini ada yang kurang. Sorry. Ini ada yang kurang. Plus tau XY kuadrat. Plus tau XY kuadrat. Oke. Jadi yang nol apa? Tau Y, Pak. Iya, berarti sigma X sama dengan rumusnya apa tadi? F per A pi per 4 D kuadrat atau sama dengan 4F per V D kuadrat. Bisa terbaca? Ya. Sigma Y sama dengan 0. Bagaimana dengan tau XY? Tau XY sama dengan ini. Kita sudah hitung tadi, yaitu T R per C. Ya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan? R berapa? Setengah D ya? T kali setengah D. J tadi berapa? V per 32 D pangkat 4. Ya. Jadi kalau ini kita sederhanakan sini ya, kita sederhanakan 32T 16 berarti 16T di ini. Jadinya tau XY sama dengan 16T per V di pangkat 3. Inilah dia. Sigma X mana? Ini. 4F per V di, sorry, sini. Nih. Ini sigma X. Ini tau X Y. Masukkan sini. Tapi dalam D. Ya, dalam D. Jadi kita nggak tahu berapa besar sigma X, berapa besar tau XY. Angkanya belum tahu. Kenapa? Karena dia di dalam diameter. Lalu kenapa ada diameter? Diameter itu yang mau dicari. Bagaimana cara mencarinya? Menggunakan teori kegagalan. Ya. Ya, dalam hal ini adalah maksimum shear stress theory. Oke, sekarang coba lihat persamaan 51. Apa persamaan 51 tadi? Tau max ini sama dengan sigma 1 kurang sigma berapa? 3. Tapi ini nggak penting sama kita sekarang ini, yang ini per 2. Tapi yang paling penting adalah yang sebelah sini, yaitu SY per 2. Ya. Atau sigma 1 kurang sigma 3 sama dengan SY. Karena ini menggunakan teori yield strength, ya, maka ini kita terjemahkan menjadi sebuah sifat baru, kita sebut dengan SSY. Ini SSY ini disebut dengan torsional yield strength. Itu sama dengan 0.5 yield tensile strength. Jadi kalau misalnya ditarik berarti tinggal tambah. Ini apa gitu ya, di dalam stress strain diagram kita sudah tahu, dalam stress strain diagram kita sudah tahu bahwa
Inilah SYT. Lalu SYT itu kira-kira 50% di sini. Nih, SSYT. Persoalannya apa itu? Nah, dari mana mendapatkan itu? Kalau SYT tidak diketahui, dari mana mendapatkannya? Mendapatkannya adalah dengan uji torsi. Itu ada di lab nanti di teknik mesin, di lab Megtech ya. Nah, ini spesimen ini ditorsi dengan sehingga didapatkan grafik hampir sama ya, tetapi di sini tau, di sini sudut ya, gamma. Kalau ini harganya modulus of elastisitas, kalau di sini harganya modulus of rigidity, ya, modulus kekakuan. Lalu SSY itu ini ada dia, SSY, yang sama dengan berapa? 0,5 SYT. Kalau kita sudah menguji tarik, makanya kita dengan menguji tarik kita bisa dapatkan harga SY karena dia 0,5 ya. Maka dalam desain ini kita gunakan, dalam desain kita gunakan tau max ya. Ini adalah SSY. Jadi kalau dia tarik. Nah, kita selalu kalau ini kita ganti sama dengan ya, tau max itu bisa tau 1, tau 2, katakan tau 1, ini sama dengan SSY per faktor keamanan, SF. SF is safety vector or design vector. Nah, gitu deh. Oke. Ini tambah menarik nih. Kalian tambah pusing atau antusias untuk belajar nih? Gimana, lanjut atau stop nih? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Saya ulang ya. Kita menggunakan maksimum shear stress teori. Kenapa? Karena benda tadi itu, nih, benda ini dibuat dari bahan apa? Carbon steel ya. Berarti dia kategorinya apa? Ductile. Ya. Oke, ductile. Maka kita menggunakan maksimum shear stress teori. Bukan maksimum normal stress teori. Itu adanya di bab berapa? Chapter 5 ya. Makanya kalau belajar sekarang itu nggak bisa 1 selesai, 2 selesai, 3 dan enggak. Kita harus bisa menguasai dari 1 sampai bab berapa aja yang kita mau. Itu namanya dengan problem based learning atau kita padu dengan project based learning ya. Seperti itu. Karena kita harus bisa menjawab permasalahan. Nah, SSYT itu sama dengan 0,5 SYT. Jadi kita tidak perlu menguji torsi untuk mendapatkan SY ini. Ini kan SSY, uji torsi kan. Cukup uji tarik, kita dapatkan SYT ya.
50% dari SYT itulah dia SSY. Nah, sekarang teori kegagalan mengatakan apabila tegangan geser maksimum melebihi atau sama dengan harga torsional yield strength ini, maka dia gagal. Ya, oleh karena itu kita bagi dengan satu faktor, namanya faktor apa ini? SF apa? Safety factor atau faktor keamanan. Kenapa ada faktor keamanan? Karena ada ketidakpastian. Nah, uncertainties in the material properties, in the way loading is induced, is given. Kita nggak tahu persis nih, ini lapangan nih bebannya tegak lurus atau mungkin ada miring dikit. Waktu pengujian mungkin ya salah dikit. Jadi kita menggunakan ini sebagai desainer, kita menggunakan faktor keamanan. Nah, berapa besar faktor keamanan? Itu tugas baca untuk kalian. Jadi untuk statik saya ingin memakai ekstrim saja 2 ya. Saya ambil nanti 2. SF-nya 2.0. Biasanya ya 1,2, 1, ya sampai segitu ya, kecil-kecil aja. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa SSY? Berapa? 0,5 kali SYT. Berapa SYT? Berapa SYT tadi? Berapa tuh? Tuh ada tulisan masih. 400? 490. Nih, 490. Berapa itu? 245, Pak. Satuannya? Megapascal. Nah, SSY. Sekarang, berapa besar tau 1? Tau makan. Kan kita perlu tau makan. Nah. Tau 1 berapa? Mana rumusnya tadi? Tau 1. Rumusnya dalam nih sigma X kurang sigma Y per 2 dikuadratkan tambah tau XY kuadrat. Udah. Sigma X coba 4F per VD kuadrat tau XY berapa nih? 16T. Oh, ini dia ya. Ini ya. 16T per VD pangkat 3. Tolong hafal sebentar. Sigma X berapa? 4F per VD kuadrat. Tau XY berapa? 16T per VD pangkat 3 ya. You got it? Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumusnya ke sini. Tinggal masukkan ke sini. Ini kuliah kita mau kita selesaikan sebentar lagi. Ini tolong di print screen. Sudah. Sekarang kita masuk. Iya, sudah di print screen. Sudah, Pak. Screenshot sudah, oke. Hafal udah ya tadi ya. Hafal ya. Apa tadi? Sigma X sama tau XY. Sudah ya. Coba kalau sudah, siapa bisa jawab? Sigma X tadi berapa?
Ayo. 4F 4F per V per kuadrat. VD kuadrat. Kuadrat. Tahu X-Y? 16D Per VD pangkat 3. VD pangkat 3. Udah. Kalau gitu kita bisa hitung sigma 1 sama dengan sigma X kurang sigma Y per 2 tambah, karena sigma su kan tambah kan, akar sigma X kurang sigma Y per 2 pangkat 2 tambah tau X Y pangkat 2. Sigma X berapa? 4F nih per VD kuadrat per 2 ya. VD kuadrat 2 ya. Tambah akar. Ini 0 kan? Ini berarti 1/4 di luar. Sigma X-nya ini kan 4F per 2 VD kuadrat ditambah di kuadrat ya. Ditambah tau X-nya berapa? 16T per VD pangkat 3 kuadrat. Nah, kita masukkan dalam teori kegagalan ya. Tau 1 sama dengan berapa? SSY per SF-nya ambil 2 tadi ya, yang mudah, per 2. Masukkan ini. Ini masukkan ke sini. Ini tadi sudah tahu berapa? 245 megapascal. Hanya ada D kan? Betul nggak? Betul? Bisakah dihitung D? Nih, ini D kuadrat. Ini D berapa? D pangkat 3. Ada? Akar. Udah, itu apa lagi? Nih, D kuadrat. Ya, dengan demikian ini semua sama dengan 245 megapascal per 2. Berarti ini 122,5. Ya kan? Ini ya, ininya aja 122,5. Dari sini kita bisa menghitung diameter. Kita bisa menghitung diameter. Bisa? Tinggal masukkan angka. Setelah hitung diameter, baru masukkan sigma X sama dengan F per A. Udah. Kita udah dapat tadi kan sigma F 4F per VD kuadrat. Oh sorry, kita langsung aja lah 4F per VD kuadrat. Jadi kalau D-nya 10, berarti 4 kali F-nya berapa tadi? 10.000 bagi V kali 10 kuadrat, dapat sigma X. Kemudian kita bisa menghitung berapa tau Xy. Yaitu dari rumus tadi TR dibagi dengan C. Karena ini setengah D, D-nya kita sudah tahu, kita bisa menghitung ini. Dengan demikian kita sudah bisa mendesain. Design artinya we come up with dimension. Itu satu yang paling penting, dimension.
Seperti ini. Kita dapat misal 10 mm. Nah, sejauh ini kita belum memakai L panjang. Ada yang tahu? Dapat bonus kalau tahu. Kapan kita pakai L? Untuk menghitung torsinya, Pak. Torsi tidak pakai L. Dia pakai R. Radius. Not L. L itu length. Length. Kan gini tadi. Nih. Ini F. L-nya mana? Nih. Panjang. Batangnya, Pak. Batang. Nah, kita belum pakai itu dan belum perlu menghitung itu. Kenapa? Ini buka wawasan dikit, ya. Oke, saya persempit. Apakah L ada muncul di dalam persamaan yang tadi sudah kita sebutkan? L. Belum kan? Tidak, Pak. Iya, kalau belum ya nggak usah cari masalah ya, mau belum perlu. Kapan, kalau begitu, kapan dia diperlukan? When? Umi, apa jawabnya? Umi. Ya, Pak. Umi Kalsum, kapan kita perlu menghitung L? L itu atau panjang batang itu diperlukan kapan? Kalau itu bukan ukuran ya. Bukan ukuran L, XL. Itu ukuran besar ya. Ukuran baju ya. Celana. Ini L panjang batang. Kapan? Kalau pembebanannya nyerah kan? Umi nyerah? Tahu atau pas? Enggak, Pak. Enggak apa? Enggak tahu? Enggak tahu, Pak. Oke. Iya, Pak. Enggak apa-apa enggak tahu ya. Ini kan mau belajar kita nih. Kalau bebannya ada beban bending. You know bending? Beban lengkung. Nah, lihat. Kalau ada P di sini, nah ini kita baru perlu L. Kenapa? Karena akan terjadi momen. Ini kan nanti akan melengkung ke sini. Ya. Sehingga di sini akan tertarik. Nih, terjadi ini tegangan ke sini. Jadi yaitu maksimumnya adalah gaya dikali dengan lengan gaya maksimum. Nah, itu belum. Nah, sekarang desainlah satu ini satu apa namanya? Kuis lah ya, kuis. Bisa dicatat ya. Berapa diameter kalau ada tambahan P sebesar tadi F berapa? 10 kN, 100 kN. Iya, betul kan? Nah, sekarang P-nya 50 kN. Oke, coba. P-nya sama dengan 50 kN. Ini tadi berapa? 100 kN. Nah, sekarang pertanyaannya berapa D, berapa L? Bisa nggak? Atau L aja, atau L diketahui lah. L diketahui supaya mudah. L-nya coba dulu diketahui berapa ya? 300 lah ya. Nih 300.
milimeter. Coba hitung berapa diameter dari batang yang aman menggunakan maksimum shear stress theory. Gimana nih? Kuliah kita hampir berapa jam nih? Hampir 2 jam ya? Betul, Pak. Iya, nanti saya coba sarikan, saya upload sehingga kalian bisa mereview kembali. Tapi jangan lupa tetap ada referensi kalian dalam hal ini adalah buku Mechanical Engineering Design by Profesor Shikli ya. Edisi 8 ya kalau nggak salah sekarang. Okay, any question? Hari ini pelajaran cukup padat, jadi memang ya macam mana ya, kita dikejar juga oleh silabusnya yang memang harus sana, karena nanti kan ada proyek lagi untuk menyelesaikan kasus gitu ya. Nah, dari proyek itu 50% tuh nilainya, kan saya udah bilang. Tapi tanpa mengetahui tanpa dasar teori yang kuat, nah itu susah menjadi seorang desainer yang tangguh ya. Oh ya, jadi kalau desain itu bukan hanya sebatas ya kita orang engineering ya, mechanical engineering designers, tapi bisa juga desain baju, desain apa ya, stylist ya, rambut, hair stylist, desain macam-macam ya, arsitek. Tapi semuanya berorientasi kepada 3 hal tadi: disturbance, response, karakteristik. Ya, itu dia. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita padakan dulu sampai di sini. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Nah, cuman saya nggak tahu nih, kalian nggak bertanya karena sudah paham atau belum paham. Nanti jawabnya di WA grup saja atau diskusinya mana yang belum paham. Bisa begitu? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik, kalau begitu kita padakan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di grup, tentu anytime bisa berdiskusi ya. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat semuanya Pagi, Pak. ya. Jaga 4M ya. Apa itu 4M? Pakai masker, Ya, Pak. mencuci tangan, menjaga jarak. M satu lagi yang penting, menghindari kerumunan ya. Oke, itu saja. Terima kasih.